warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Nur Ayu Mesiani dengan NIM K7123143. Di kesempatan kali ini saya akan menampilkan video praktik mengajar mata pelajaran IPAS di kelas 5 fase C dengan materi rantai makanan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari. Kalau masih banyak, boleh salam dong. Apa hari ini? Apa? Durasi. Terima kasih. Oke, berarti semangat ya bisa ya. Belum. Kalau belum semangat nanti harus dipastikan kita berdoa. Saya akan berdoa. Ya. Tanaman siap banget. Melihat hewan ataupun tumbuhan. Hewan apa yang biasanya kalian temukan? Ular. Terus setelah itu lagi burung. Ini banyak ya. Terus kalau tumbuhan banyak ya. Nah, kira-kira tadi hewan-hewan yang kalian sebutin itu makanannya apa? Nggak tahu.
Daging bisa. Terus apa lagi? Makanan. Daun. Buah. Buah bisa. Oke. Nah, coba bayangkan hewan-hewan itu kalau makanannya hilang, hewannya bakal gimana? Punah. Punah. Oh, tidak bisa hidup. Nah, itu ada hubungannya dengan materi kita hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang rantai makanan. Jadi, apa itu rantai makanan? Kita akan memahami hubungan antar organisme, peristiwa makan dan dimakannya suatu makhluk hidup yang disebut rantai makanan. Nah, kalau tadi misal rumputnya habis, rumputnya rusak, berarti tidak ada sapi yang bisa makan rumput. Akibatnya sapinya apa? Kelaparan terus mati. Nah, itu akan jadi ekosistemnya tidak akan seimbang. Nah, kita akan belajar itu hari ini. Yuk, coba kita perhatikan powerpointnya. Bisa sambil dicatat kalau ada poin penting. Baca judulnya apa? Rantai makanan. Apa sih itu rantai makanan? Coba dibaca. Makanan merupakan perlakuan yang berproses interaksi manusia Oke, betul. Jadi
pasien itu berarti konsumen tingkat 3 atau konsumen tingkat 4 dan seterusnya sampai mencapai konsumen puncak. Jadi kalau sudah mencapai konsumen 3 itu sudah bisa menjadi konsumen puncak. Konsumen puncak itu apa? Hewan yang sudah tidak bisa lagi dimasak. Itu biasanya hewan-hewan yang kuat. Contohnya kayak singa, buaya, elang. Kalau singa itu kan raja hutan ya, berarti dia paling kuat, paling apa ya, paling menakutkan. Jadi tidak bisa dimasak oleh hewan lain. Makanya disebut konsumen apa? Puncak. Nah, konsumen raja ini bisa konsumen tingkat 3, konsumen tingkat 4 dan seterusnya. Oke, selanjutnya ada dekomposa. Dekomposa itu apa? Coba dibaca. Oke, jadi dekomposa itu nama lainnya apa? Pengurai. Jadi itu hewan yang sudah ada di konsumen puncak itu kan sudah tidak bisa dimasak lagi. Jadi kalau misalkan sudah meninggal, sudah mati, akan diuraikan sama dekomposa. Dekomposa ini bisa bakteri, bisa jamur. Itu akan menguraikan bangkai, menguraikan bangkai-bangkai hewan yang menjadi konsumen puncak tadi. Terus diuraikan apa? Menjadi nutrisi, dikembalikan lagi ke tanah biar tanahnya itu bisa subur, bisa membantu tumbuhan untuk berfotosintesis. Tadi berfotosintesis apa? Proses tumbuhan membuat makanannya sendiri. Oke, terus selesai. Nah, sekarang coba lihat ibu punya diorama contoh-contoh dari apa tadi? Rantai makanan. Yang pertama, ekosistem hujan hutan hujan tropis. Ini ada beberapa tingkatan rantai makanan. Coba mana yang termasuk produsen? Rumput. Terus kalau konsumen tingkat 1 atau konsumen primer? Ingat kalau konsumen primer itu yang memakan produsen. Tadi produsennya kan rumput. Berarti konsumen primernya kelinci. Terus konsumen sekundernya? Serigala. Konsumen tersiernya? Kemudian diuraikan oleh pengurai atau dekomposer. Terus lanjut, ada sabana. Sabana itu apa? Itu biasanya seperti kebun ataupun padang rumput. Biasanya jarang banget ada pohon-pohon. Kalau ada pun biasanya tempat-tempat hewan buas ada di situ. Biasanya di Australia, ada di Amerika, di Indonesia juga ada. Nah itu nanti isinya hewan-hewan buas, contohnya kayak zebra, singa, harimau. Itu habitatnya di sabana. Coba ini kalau di sabana itu produsennya apa? Terus konsumen primernya? Nah, kemudian zebra dimakan oleh apa? Singa apakah masih bisa dimakan lagi? Dimakan lagi? Ya, berarti langsung diuraikan oleh pengurai. Nah, sekarang siapa yang tahu ekosistem tundra? Tundra itu apa? Coba kalau dari sini terlihat apa? Salju, betul. Cuacanya gimana? Dingin. Jadi tundra itu ekosistem yang berada di kutub atau puncak gunung. Jadi cuacanya itu sangat dingin, ada saljunya, dan hewan-hewan di sana itu juga hewan-hewan yang kebal terhadap cuaca yang dingin. Kita juga belum tentu bisa bertahan hidup di sana. Kira-kira hewan yang hidup di sana apa? Pinguin juga bisa. Nah, kira-kira bisa ada pohon juga? Ada. Gimana? Kan dingin. Terus kalau untuk cahaya matahari untuk fotosintesis bisa dari mana? Prosesnya yaitu fitoplankton. Fitoplankton itu apa? Tumbuhan organisme semacam tumbuhan yang hidup di dalam air. Jadi bukan pohon-pohon kayak di daratan seperti ini. Tidak ada tumbuhan hijau yang ada di daratan seperti ini karena di sana dipenuhi dengan salju. Jadi produsennya namanya fitoplankton. Kemudian fitoplankton akan dimakan oleh plankton. Apa yang
kemudian ternyata masih dimakan lagi ikan yang lebih besar. Ada ikan apa? Salmon. Ikan salmon. Ada pernah makan ikan salmon? Belum? Kalau itu dicoba ya. Ikan salmon. Kemudian ikan salmon dimakan oleh anjing laut. Anjing laut. Kemudian dimakan lagi oleh apa? Beruang kutub sebagai konsumen. Kemudian diuraikan oleh pengusaha. Yang terakhir pasti kalian nggak? Oh, beda nggak sama pantai? Nah, kalau laut bedanya apa? Laut dalam. Kalau pantai batas antara daratan sama perairan. Pantai laut perairannya yang paling dalam. Nah, ternyata di dalam laut itu juga tumbuhan yang disebut apa tadi? Fitoplankton. Kemudian dimakan oleh sebelang bisa, tapi di sini dimakan oleh udang kecil. Kemudian dimakan oleh apa? Ikan. Kemudian dimakan lagi oleh apa? Singa laut. Terus dimakan lagi oleh hiu. Dan juga ikan paus. Bisa menjadi konsumen besar. Nah, sekarang udah paham ya. Tadi beberapa contoh rantai makanan dari ada produsen, ada konsumen primer, sekunder, dan juga tersier sampai dekor. Kalian sudah paham semua? Akan memberikan sebuah permainan yang harus kalian selesaikan sendiri-sendiri. Tapi boleh kalau misal mau tanya sama temennya sendiri atau tanya sama ibu sendiri kamu jadinya nanti Pak. Itu yang gambarnya. Gambarnya apa yang mana aku ciri. Ini beberapa kartu, namanya kartu change atau kartu rantai makanan. Nanti itu akan memberikan setiap kartu ini kepada kalian semua. Nanti satu orang dapat satu. Jadi ada 10. Cuma kata yang belum masuk ada satu orang yang dapat 2 nggak apa-apa. Nah, nanti ibu bagikan dalam posisi tertutup, jangan dibuka dulu. Nanti kalau dia semua yang dapat dibuka, terus dapatnya hewan, apa tumbuhan, apa jamur atau yang lainnya. Nanti kalian analisis dulu, ini termasuk konsumen, termasuk produsen, atau termasuk dekor. Nah, kalau kalian udah berpikir, oh aku tahu nih, aku dapat apa. Nah, nanti kalian mencari pasangan untuk membentuk sebuah rantai makanan. Tadi dalam rantai makanan dapat apa aja? Sekarang silakan boleh dibuka. Tidak boleh bersuara. Sudah tahu kira-kira dapat apa? Dapat sebagai apa? Perannya apa? Sudah tahu? Sudah. Kalau sudah, sekarang silahkan cari pasangannya membentukkan yang sudah langsung baris. Siapa yang menjadi kelompok pertama? Siapa yang tadi selesai pertama? Ya, coba diurutkan, barisnya diurutkan sampai ditunjukkan kartunya. Jalan. Coba, urutkan. Terus tunggu kartunya yang dapat 2 ditunjukkan. 1, 2, 3, 4. Gimana?
kita lihat. Yang pertama ada rumput. Rumput kemudian dimakan oleh tikus. Tikus dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh burung elang. Kemudian dimakan oleh pemurai. Kok dimakan? Diuraikan oleh pemurai. Coba tulis. Coba yang pertama siapa? Siapa? Tulis itu yang kalau itu apa? Benar tidak kira-kira teman-teman? Betul enggak? Produsennya rumput benar bisa menghasilkan makanan sendiri? Betul. Kemudian dimakan oleh tikus. Terus kemudian dimakan oleh ular. Ular dimangsa oleh elang. Benar? Benar. Terus kemudian elang diuraikan oleh pemurai. Kira-kira namanya ini ada makanan di mana? Di sawah. Oke, tepuk tangan untuk kelompok satu. Yang kedua, ada orang aja ini. Oke, coba diurutkan dulu barisnya atau waktunya. Oke, coba disebutkan yang pertama itu apa? Oke, fitoplankton. Kemudian fitoplankton dimakan oleh ikan kecil. Kemudian dimakan oleh burung bangau. Burung bangau dimangsa oleh buaya. Kemudian buaya diuraikan. Coba ditulis. Betul teman-teman, produsennya fitoplankton. Betul. Kemudian dimakan oleh apa? Ikan kecil. Kemudian ikan kecil dimakan oleh burung bangau. Terus burung bangau dimangsa oleh siapa? Buaya. Buaya apakah dimangsa lagi? Tidak. Diuraikan. Oke, betul. Juga kelompok tangan. Kita boleh kumpulkan. Karena sudah tahu semua saat kita mengerjakan soal latihan. Nah, kali ini kerjanya benar-benar dulu ya. Nanti kalau yang dapat nilai bagus, itu kasih apresiasi. Ya. Nilainya minimal 85 ya. Nanti kalau 85 ke atas jadi bakal dapat hadiah. Dan yang dapat 100 mungkin hadiahnya lebih beda daripada yang 90. Oke, gampang kok ini. Ya, jangan lupa ditulis nama dan juga nomor absen. Kalian tinggal di sini centang-centang aja. Perasaannya kalian gimana mengikuti pelajaran? Bukan soal, bukan soal. Ya semua? Ya, oke. Sudah selesai juga tadi. Kita belajar apa hari ini? Tentang apa?
karnivora. Karena apa? Karena memakan konsumen primer, jadinya karnivora. Kemudian konsumen ketiga, konsumen tersier, bisa disebut konsumen apa? Bisa karena tidak bisa dimangsa oleh hewan lain. Terus yang terakhir ada bengkok. Bengkok tadi apa? Mengurai, bisa diuraikan oleh jamur atau bakteri. Oke, karena pembelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih atas antusiasnya anak-anak kelas 5 yang anak-anak pintar, anak-anak hebat. Pasti semuanya dapat nilai 100 ya. Siap, besok dapat hadiah minggu depan ya. Oke, mungkin dipersilakan dulu. Sebelum itu kita berdoa untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Baca ya, baca ya. Doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa kami mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video praktik mengajar saya. Apabila ada kesalahan ataupun kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.